Chapter 206 ini berjudul Harapan. Di chapter ini kita akan diceritakan flashback dari Hiyori, dari bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia bisa pindah ke Blue Lock, dan alasan mengapa dia berdiri di lapangan. Di awal chapter kita langsung diperlihatkan Hiyori bayi bersama kedua orang tuanya. Ayah Hiyori adalah atlet peraih medali perak di kejuaraan judo nasional di Jepang, dan ibunya adalah atlet lompat tinggi nomor 2 di Jepang. Mereka berdua tidak pernah menempati posisi pertama di bidangnya, dan karena alasan itu mereka menginginkan Hiyori untuk menjadi atlet papan atas. Hiyori lahir dengan harapan seperti itu. Lalu terlihat Hiyori yang sedang bermain dengan game konsolnya, dan dia dipanggil sang ibu, di mana dia menyuruh Hiyori untuk makan protein dan karbohidrat hari ini, dan sang ayah memintanya untuk berlatih taktik setelah selesai dia latihan. Di sini, untuk memenuhi ekspektasi mereka harus melatih Hiyori sejak kecil. Oleh karena itu, ibu Hiyori bertugas untuk memenuhi asupan dan juga dietnya. Lalu sang ayah bertanggung jawab untuk melatih fisik dan taktik dalam sepak bola. Mereka menginginkan Hiyori menjadi pemain nomor 1 olahraga paling terkenal di seluruh dunia, yaitu sepak bola. Dan Hiyori dilatih setiap hari untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Setelah itu terlihat Hiyori sedang bermain sepak bola dan dia didampingi oleh kedua orang tuanya. Melihat permainan Hiyori yang terus meningkat setiap waktu, menjadikan orang tua Hiyori semakin yakin kalau anaknya akan menjadi striker nomor 1 di dunia. Permainan pun selesai. Anak-anak yang lain pulang dan pergi bermain. Sebenarnya Hiyori ingin bermain bersama mereka, tapi karena dia bersama orang tuanya, membuat dia tidak bisa ikut bermain. Setiap hari yang dilakukan Hiyori hanyalah latihan, dan latihan. Karena di pikirannya jika dia terus bermain bola, hal itu akan membuat orang tuanya bahagia. Lalu pada suatu malam, saat Hiyori sudah tertidur, dia mendengar suara keras dari luar kamarnya. Karena penasaran, dia pun mengintip dan melihat kalau orang tuanya sedang bertengkar. Di sini terlihat ayah Hiyori membentak istrinya karena program diet dan pola makan Hiyori yang menjadi tanggung jawab dari sang ibu jauh dari angka yang diharapkan. Ibu Hiyori yang tidak terima pun berkata kalau pelatihan ayahnya lah yang tidak becus. Mereka berdua pun bertengkar karena memikirkan masa depan Hiyori dan tentu saja harapan mereka yang diberikan kepada Hiyori. Sampai pada titik puncaknya, orang tua Hiyori pun berkata jika Hiyori tidak menjadi pemain terbaik di dunia, mereka akan bercerai. Mendengar pembicaraan itu, Hiyori pun terkejut sampai membuatnya terjatuh dari tangga. Orang tua Hiyori yang mendengar suara itu pun langsung bergegas ke arah Hiyori. Hiyori yang mengalami pendarahan pada kakinya itu pun bertanya kepada orang tuanya, "Apakah kalian akan bercerai karena aku?" Tapi karena mereka melihat kaki kiri Hiyori yang berdarah, mereka pun panik dan bergegas untuk memanggil ambulan untuk berjaga-jaga. Dalam hatinya Hiyori berkata, "Mereka ini tidak pernah melihatku. Yang mereka cintai hanyalah bakatku, bukanlah diriku." Namun meskipun begitu, Hiyori terus bermain bola karena dia berpikir meskipun mereka tidak mencintainya sekarang, setidaknya keluarga tidak akan terpecah belah, dan dia bertekad suatu hari nanti dia akan menjadi striker terbaik dunia. Lalu terlihat Hiyori yang sedang memainkan game menembak di kamarnya. Dengan mata yang tidak bernyawa, Hiyori memutuskan untuk menganggapnya sebagai pengaturan karakter. Sehingga suatu hari nanti ketika dia menjadi striker terbaik dunia, dia akan menemukan arti dari dirinya dilahirkan sendiri. Hiyori berpikir lebih mudah menganggap hidupnya sebagai permainan seperti itu. Setelah itu di lapangan terlihat Hiyori dan Karasu di sana. Karasu yang melihat permainan Hiyori pun memujinya karena Hiyori adalah orang yang luar biasa. Jenius yang memiliki kemampuan fisik alami dan sentuhan bola yang terasah dengan sangat baik, serta IQ sepak bola dan tendangan kaki kirinya yang panas. Tapi setelah memujinya, Karasu memberikan kritik dari permainan Hiyori. Dia berkata, "Tapi pada akhirnya tekadmu di depan gawang itu biasa-biasa saja. Apakah kamu bermain dengan pikiran dan tubuh yang tidak sinkron? Kamu tidak suka sepak bola kan?" Mendengar pertanyaan dari Karasu itu, Hiyori pun terkejut dan dia berkata kepada Karasu, "Kamu luar biasa Karasu, bisa mengetahui apa yang kurasakan. Aku seorang analis, jika kamu terus bermain seperti ini, kamu tidak akan bisa mengalahkanku," jawab Karasu.
Lalu Hiyori pun berkata, "Karasu, apakah kamu suka diharapkan? Karena sepanjang hidupku aku selalu diharapkan. Mungkin karena itu aku tidak suka sepak bola." Di sini Karasu memberikan jawaban yang membuat Hiyori berpikir, biasa-biasa saja. Kamu tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu hanya perlu mengharapkan dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan kamu harus terus bersemangat tentang dirimu sendiri. Karena itulah satu-satunya cara untuk memulai sesuatu. Perkataan Karasu itu membuat Hiyori berpikir, berharap apa dari diriku sendiri? Aku tidak ingin bermain bola. Lalu jika orang tuaku tidak ada, apa yang aku lakukan? Aku pun tidak tahu. Setelah itu terlihat orang tua Hiyori menunjukkan surat undangan program pelatihan Blue Lock. Hiyori yang sedang bermain game menembak pun membayangkan melakukan headshot kepada kedua orang tuanya. Orang tua Hiyori berkata, ini adalah kesempatan besar untuk menjadi pemain terbaik dan bisa mewakili timnas Jepang. Mata Hiyori yang terlihat sudah tidak bernyawa lagi pun merasa mual dan sakit sekali. Jangan mengharapkan diriku lagi. Itulah yang dikatakan oleh Hiyori. Lalu tibalah hari di mana Hiyori pergi ke pelatihan Blue Lock. Orang tua Hiyori pun sangat mendukung anaknya yang pergi untuk menjadi pemain terbaik. Tapi dalam hati Hiyori, dia merasa agak senang karena bisa menjauh dari orang tuanya. Dan Blue Lock adalah pelariannya karena dia tidak ingin berada di rumah itu lagi. Lalu kembali ke waktu sekarang di Blue Lock. Isagi meminta Hiyori untuk membantunya latihan dan Hiyori pun melakukannya. Dalam hati Hiyori, aku masih ingin berada di sini. Hidup sepak bolaku akan terus berjalan. Tidak sama dengan yang lain, tapi selama ada alasan untuk bertarung, tidak masalah.